Terus saya mau cerita aja boleh ya? Kalau di majelis ini saya udah pernah sampaikan ini cerita, tapi banyak manfaatnya insya Allah. Ini ada pengalaman pribadi. Satu hari saya diundang ceramah, tempatnya agak jauh, Jakarta Pusat. Saya nggak tahu tempat lokasinya. Malam acara, sore panitia telepon saya. Kata panitia, Pak Kiai, mohon izin, mohon maaf, sekedar mengingatkan Pak Kiai, nanti malam acara di tempat kami Jakarta Pusat. Oh iya, baik, mohon izin Pak Kiai, nanti insya Allah habis maghrib panitia akan datang untuk menjemput. Alhamdulillah, memang kita lagi bingung mau ke sono tempatnya, nggak tahu dia mau datang di mana. Baik, terima kasih, saya tunggu. Dan singkat cerita, jam 8 sampai yang jemput. Bayang Isa, dia datang bertiga, satu supir sama 2 temannya. Kira-kira setengah 9 berangkat saya, naik ke tuh mobil. Nah, supir di depan. Ya emang supir di depan. Supir di depan. Temannya satu duduk di samping. Kedua. Berarti tinggal berapa? Tinggal berapa? Satu. Yang satu duduk sama saya di tengah. Nah, jalan lah. Di tengah perjalanan, ini anak muda yang di samping saya pegang tangan saya. Dia bilang, Ustadz, mohon maaf, mohon izin, tolong bimbing saya Ustadz, saya mau taubat, saya mau insaf. Begitu katanya. Saya diam aja. Ini anak muda bilang lagi, Ustadz, tolong bimbing saya mau taubat, saya mau insaf. 2 kali, 3 kali, 4 sampai 5 kali. Ini anak muda bilang, tolong bimbing saya Ustaz, saya mau tobat, saya mau insaf. Akhirnya saya tanya sama dia, ini saya boleh cerita bukan ini? Akhirnya saya tanya sama dia, Bang, kenapa abang pengen tobat? Kenapa abang pengen insaf? Emang dosa apa yang abang sudah kerjain? Emang maksiat apa yang abang sudah lakuin? Apa kata dia? Ustadz, malu, saya sudah terlalu banyak dosa saya, sudah terlalu banyak maksiat saya sudah zina, saya sudah nyolong, saya sudah minum, itu rumah-rumah tahanan yang ada di Jakarta, semua sudah saya masukin. Ustadz, ada satu dosa yang sampai saat ini saya dibayang-bayangin, saya takut Ustadz, saya pernah membunuh orang. Dia pegang tangan saya kenceng banget. Maaf, ini di mobil dia buka baju kokohnya dia buka, kainnya diangkat sama dia. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, itu dari ujung kaki sampai ujung leher, sekujur tubuhnya penuh dengan apa? Kenceng banget megang saya, bimbing saya Ustaz, saya mau tobat, saya mau insaf. Selesai, sampai saya di tempat acara, saya ceramah. Rapi ceramah, pulang. Saya naik mobil lagi, ke mobil jemputan. Masuk saya. Waktu saya masuk, ada dia lagi di mobil. Ngintilin. Tahu ngintilin? Ada dia lagi di mobil. Pulang lagi. Tapi anehnya waktu lagi pulang dari tempat acara sampai rumah saya, ini anak muda diam aja, dia tundukkan kepalanya, jangankan sekalimat, sekata pun dia nggak ngomong. Dia diam aja. Ini anak muda. Setelah dia diam, saya juga diam lagi. Sampai rumah saya. Ketika sampai rumah saya, ini nih,
Ada satu kejadian luar biasa. Ketika sampai rumah saya turun. Ini anak muda turun juga. Kemudian dia peluk saya, dia nangis di pundak saya. Apa dia bilang? Ustaz, saya takut. Tolong bimbing saya, Ustaz. Saya mau tobat, saya mau insaf. Apa yang mesti saya kerjakan, Ustaz? Dalam hati saya, wah, ini anak memang benar-benar pengen apa? Tobat. Bang, begini bang. Kalau buat nasihatin kayaknya saya belum sanggup bang. Saya juga masih banyak salah, masih banyak khilaf. Tapi satu bang, ini bukan dari saya, ini janji Nabi Muhammad, ini janji Rasulullah bang. Kalau abang sudah taubat dengan taubatan nasuha, satu saja abang kerjain ini, kata Nabi Muhammad, sebanyak apapun dosa abang akan diampuni oleh Allah. Apa yang mesti saya lakukan Ustaz? Saya bilang mak dia satu hadis, aksiru minas sholati alayya fa inna sholatahu alayya maghfiratun li dzunubikum. Perbanyaklah oleh kamu bersalawat kepada Nabi Muhammad, karena sesungguhnya salawat yang kalian baca untuk aku, kata Nabi Muhammad, akan menghapuskan semua dosa-dosa dan kesalahanmu, insya Allah. Kata itu anak muda, jadi saya baca salawat Ustaz. Iya. Berapa banyak saya mesti baca? Sebanyak-banyaknya. Kapan saya mesti baca? Kapan saja? Di mana? Di mana saja. Ustaz, saya mohon izin, mohon ridho. Dia cium tangan. Malam ini saya boleh akan mengamalkan itu Ustaz. Saya akan memperbanyak apa? Salawat. Dah. Akhirnya pulang. Saya masuk ke rumah. Dia pun pulang. Ya udah sampai situ dulu cerita. Saya udah gak ketemu lagi sama dia. Hari ganti minggu tukar bulan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kemudian saya ditelepon. Ada telepon sore-sore, ada telepon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Kiai, kami dari Jakarta Pusat, yang tempat Pak Kiai ceramah waktu itu. Oh iya, ahlan wa sahlan. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kiai, mohon izin, semalam kami rapat pengurus masjid dengan masyarakat. Kami akan mengadakan pengajian akbar. Kami akan bikin tablik akbar. Kami sepakat nanti yang ceramah Pak Kiai. Kiai, tanggal sekian. Oh iya, sebentar, saya lihat dulu. Kosong apa kagak? Saya lihat tuh kalender. Alhamdulillah kosong semua. Saya bilang iya, insya Allah bisa. Dah, singkat cerita bisa. Pak Kiai, alhamdulillah, makasih. Nanti waktu acara kami akan datang panitia jemput Pak Kiai. Saya bilang jangan dijemput. Gua takutnya anak muda ikut lagi. Dah, saya masih ingat jalannya. Insya Allah saya jalan sendiri. Singkat cerita, terjadilah itu acara. Waktu acara saya datang sama supir sampai di tempat lokasi. Kemudian saya ceramah. Selesai ceramah makan. Kalau di sono habis ceramah makan. Di sono lagi bukan makan doang, pulangnya dikasih parsel buat. Nah, habis ceramah makan. Waktu lagi makan, saya ingat mani anak muda. Saya tanya sama pengurus, Pak Haji, 4 bulan yang lalu waktu pertama kali saya datang ceramah di sini, dulu ada anak muda yang ikut jemput saya. Yang mana Kiai? Orangnya begini, tatonya banyak. Oh bener Kiai, itu dia emang dulu jemput Kiai itu anak. Kok malam ini gak kelihatan jogrogan? Ngerti jogrogan apa? Kok di malam gak kelihatan jogrogannya kemana ya? Pak Kiai, mohon maaf, itu dulu anak muda yang tatoan itu, yang ikut jemput Pak Kiai, mohon maaf, baru beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi
baru beberapa hari yang lalu mati. Sampai sekarang mati ini anak muda. Saya nggak kaget dengarnya anak muda, saya nggak kaget dia meninggal. Demi Allah nggak kaget. Saya nggak terkejut dengar dia meninggal dunia. Kenapa? Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Kematian laksana pintu, setiap manusia akan masuk ke dalam pintu itu. Betul? Mau tua kek, mau muda kek, mati nggak? Mau kaya kek, mau miskin, yang sehat, yang sakit, semua mati. Saya nggak kaget. Enggak, demi Allah saya nggak terkejut dengarnya anak muda meninggal. Tapi ada satu yang bikin saya iri. Apa? Kata nih pengurus, Pak Kiai itu anak muda yang dulu jemput Pak Kiai yang tatonya banyak, beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Meninggal dunianya dalam keadaan sujud waktu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bagus nggak? Bagus nggak? Itu yang bikin saya iri, Pak. Maaf nih, Ustadz belum tentu bisa mati kayak begitu. Betul. Kiai belum tentu bisa meninggal dunia seperti itu. Ini preman. Dosa apa yang belum dia kerjain? Semua dia udah kerjain. Dia udah nolong, dia udah minum, dia udah narkoba, tuh rumah tahanan, semua udah dimasukin sama dia. Bahkan tubuhnya penuh dengan tato. Tapi ketika dia bertobat kepada Allah dengan taubatan, Allah terima tobatnya, Allah angkat derajatnya, Allah matikan dalam keadaan yang mulia husnul khotimah. Amin. Itu yang bikin saya ini. Saya tanya sama pengurus, Pak Haji, kok ini anak muda bisa meninggal dunia kayak begini? Hebat amat. 4 bulan yang lalu dia nangis-nangis sama saya. Dia minta tolong, dia minta dibimbing, dia mau insaf, dia mau tobat. Sekarang saya dengar dia mati dalam keadaan luar biasa, sujud sembahyang subuh berjamaah. Emang apa yang udah dia kerjain? Kata tuh pengurus, Pak Haji bilang, Pak Kiai, maaf ya, saya bukan yang ngomongin orang yang udah mati, bukan. Itu anak muda emang orang kampung sini, asli. Orang sini mah kagak heran kalau melihat dia mabok. Emang tiap hari kerjaannya mabok, emang tiap hari kerjaannya maksiat. Ini anak muda emang udah dikenal. Dia belum lahir aja udah jadi preman. Sebab emaknya preman, bapaknya dia nggak tahajud, dia nggak ngerti tahajud, dia nggak pernah baca Quran, dia nggak bisa baca Quran karena dia baru tobat, dia baru insaf. Tapi Pak Kiai, saya yang jadi saksi. Ini kata pengurus nih, saya yang jadi saksi. Tuh anak muda kalau selesai sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, tuh kalau habis sembahyang isya, ini anak muda orang pada pulang, dia mah kagak pulang. Dia iktikaf di masjid sampai pagi, kerjaannya hanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.